Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidah Munawaroh, Guru Produktif OTKP SMK Negeri Marunjaya. Di dalam pelatihan perangkat desa, di sini saya akan memberikan materi tentang korespondensi. Dalam hubungan keorganisasian atau kedinasan, tidak jarang pihak-pihak dalam organisasi melakukan hubungan komunikasi melalui surat. Tentunya, di desa tidak jarang kegiatan korespondensi selalu dilakukan setiap hari. Desa setiap harinya selalu mendapatkan surat masuk maupun surat keluar. Surat memegang peranan yang sangat penting bagi seluruh instansi dalam kegiatan sehari-hari. Surat dinas merupakan jenis surat resmi yang banyak digunakan dan dikeluarkan oleh berbagai instansi atau lembaga, khususnya lembaga pemerintah. Surat dinas menginformasikan hal-hal bersifat kedinasan atau berhubungan dengan administrasi. Yang pertama, bagian-bagian surat dinas. 1. Kop surat atau kepala surat. 2. Nama tempat dan tanggal. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Perihal atau hal. 6. Alamat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama. 11. Tembusan. Selanjutnya, bentuk-bentuk surat dinas. Bentuk surat resmi yang biasa digunakan ialah yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. 1. Surat dinas yang berbentuk lurus penuh disusun dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, semua bagian surat diketik mulai dari margin kiri yang sama. 2. Batas-batas bagian surat diketik dengan menambahkan jarak spasi. 3. Setiap paragraf baru dimulai pada margin yang sama dan antara paragraf yang satu dengan yang lain berjarak 1 spasi juga. 2. Bentuk lurus atau block style. Bentuk lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Perbedaannya terletak pada pengetikan tanggal surat dan penutup. 3. Bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk setengah lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus atau block style. Perbedaannya hanya terletak pada pengetikan paragraf-paragrafnya. Setiap paragraf diketik 5 ketukan ke dalam dari margin kiri dan antara paragraf yang satu dengan yang lain tidak perlu berjarak. 4. Bentuk Indonesia Lama. Bentuk resmi Indonesia Lama mirip dengan bentuk setengah lurus. Perbedaannya terdapat pada pengetikan alamat surat. Alamat surat pada bentuk resmi Indonesia Lama diketik di sebelah kanan di bawah tanggal surat. 5. Indonesia Baru. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus atau bentuk resmi Indonesia. Perbedaannya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup. Pada bentuk setengah lurus dicantumkan salam penutup, namun jabatan, tanda tangan, nama terang, dan NIP, sedangkan pada bentuk resmi Indonesia Baru dicantumkan salam penutup, tanda tangan, nama terang, dan nama jabatan. Selanjutnya, perlengkapan surat. Di dalam penulisan surat, harus mempersiapkan beberapa perlengkapan, di antaranya yang pertama kertas. Media untuk menulis surat adalah kertas. Di antara beragam ukuran kertas untuk membuat surat, sebaiknya memilih kertas ukuran folio, A4, ataupun kuarto. Yang kedua, sampul surat. Sampul surat adalah lipatan kertas yang dilem atau amplop yang digunakan untuk membungkus surat. 3. Lipatan surat. Surat yang telah dipersiapkan perlu dijaga agar tetap rapi pada saat dimasukkan ke dalam sampul surat. Agar surat dapat dimasukkan dengan rapi, kertas surat harus dilipat sehingga sesuai dengan ukuran sampul surat yang digunakan. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan beberapa teknik melipat surat yang efisien dengan menggunakan kertas ukuran A4. Ada 8 lipatan surat, diantaranya yang pertama, lipatan tunggal atau single fold. Caranya, kertas dibagi 2 bagian sama besar, lalu dilipat.
2. Lipatan baku atau standar fold. Caranya, kertas dibagi 3 bagian sama besar, yaitu bagian 1, 2, dan 3. Lalu dilipat dengan posisi bagian 1 dan bagian 3, semuanya dilipat ke arah bagian 2. Tiga, lipatan baku rendah atau low standard fold. Caranya, kertas dibagi 3 bagian, 2 bagian sama besar dan 1 bagian lebih kecil. Kemudian kertas dilipat. 4. Lipatan akordion atau akordion fold. Caranya, kertas dibagi 3 bagian sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Kemudian, bagian 1 dilipat ke atas dan bagian ketiga dilipat ke bawah. 5. Lipatan akordion rendah atau low akordion fold. Caranya, kertas dibagi 3 bagian, bagian 1, 2, dan 3. Bagian 1 dan 2 sama besar, dan bagian 3 lebih kecil. Bagian 1 dilipat ke atas, dan bagian 3 dilipat ke bawah. 6. Lipatan Prancis atau French fold. Caranya, kertas dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat menjadi lipatan ke-1. Lipatan ke-1 ini dilipat kembali sama besar sehingga menghasilkan lipatan kedua. Tujuh, lipatan baron atau baronial fold. Caranya, kertas dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat. Lipatan ke-1. Kemudian, lipatan ke-1 dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Bagian 1 dilipat ke bawah dan bagian 2 dilipat ke atas. Delapan, lipatan sejajar ganda atau parallel double fold. Caranya, kertas dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat menjadi lipatan ke-1. Lipatan ke-1 ini dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat menjadi lipatan kedua. Sekian untuk pembahasan materi korespondensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.